doa pagi hari ini dengan pembacaan Amsal pasal 24. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai macam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutlah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknat suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat, mengecup bibir. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas, dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pagi hari ini di dalam doa pagi ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyatakan kebesaran-Mu lewat puji-pujian kami. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami melalui pemberitaan firman-Mu. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi dan melihat keindahan-Mu lebih lagi Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini.
Kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, menyatakan kebesarannya dengan segenap hati dan penuh sukacita. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Amin, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Dia luar biasa, Yesus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Engkaulah harta kami yang sejati. Kami rindu untuk melihat keindahan-Mu lebih lagi. Bila ku buka mataku dan
hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasihnya melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku
Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau tidak pernah gagal. Biarlah hidup kami boleh menyadari karya-Mu yang begitu besar. Roh Kudus, berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan, supaya hidup kami benar-benar dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui Alkitab yang kami baca dan hamba-Mu yang menyampaikan. Jamahlah kami semua ya Tuhan. Ubahlah hidup kami, kuduskanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, semuanya Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di negara yang jauh dari Indonesia, dan di Amerika, di Australia, di Kanada, di Singapura, saya ucapkan selamat siang, selamat sore ya bagi mereka yang sudah lebih lagi jaraknya lebih jauh lagi. Baiklah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita akan melihat masa-masa padang gurun dilewati oleh hamba-hamba Tuhan ya di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Padang gurun, saudara, dialami oleh hamba-hamba Tuhan tidak selalu berupa keadaan secara jasmani ya, dalam pengertian betul-betul mereka berada di padang gurun. Seperti contoh yang paling jelas sekali, Tuhan Yesus sendiri dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun untuk dicobai ya oleh iblis. Tetapi seringkali padang gurun yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan adalah satu situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak diharapkan oleh seorang pun berada di dalam keadaan seperti itu. Nah, hari ini saya ingin kembali mengingatkan kepada kita, saudara sekalian, satu kehidupan bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab dengan istrinya yang sangat jahat. Dikatakan saudara, tidak ada raja yang lebih jahat daripada Ahab karena dipengaruhi oleh istrinya Isabel. Bagaimana Isabel sungguh bisa mempengaruhi suami bahkan seluruh bangsa Israel untuk menyembah kepada Baal, meninggalkan Allah Israel. Nah, bagaimana saudara bangsa ini dipulihkan? Hari ini saya akan membawa kita untuk khusus saudara menyoroti hambanya yang bernama Elia. Nah, saudara sekalian, saya mengambil satu tema, cara Tuhan yang tidak dipahami. Cara Tuhan yang tidak dipahami.
Mari kita melihat di bagian yang pertama, kita membaca dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara sekalian, bagian yang pertama kita melihat bagaimana hamba Tuhan Elia, saudara sekalian, dia menyampaikan suara Tuhan. Ini termasuk cara Tuhan yang tidak dipahami, saudara, yaitu menyampaikan suara Tuhan, termasuk di dalamnya adalah teguran. Karena bagi seorang hamba Tuhan menyampaikan teguran pasti ada resiko. Resiko, saudara, tidak disukai. Kalau menyampaikan berita yang baik, menyampaikan janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, dipromosikan, diberkati, dipulihkan, wah, semua dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka, dengan senyum yang manis, saudara, kita menerimanya. Tetapi, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat 1 tadi kita baca, bagaimana Nabi Elia dikatakan menyampaikan pesan demi Tuhan yang hidup. Allah Israel, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, saudara sekalian, yang kita layani. Ini mengingatkan kepada kita semua, saudara, bahwa kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, baik di lingkungan gereja, melayani umat, apapun bagian saudara, sekecil apapun, mungkin bahkan tidak terlihat, ya, pelayanan saudara itu mungkin tidak di panggung, tidak di mimbar, tetapi saudara-saudara sekalian, kita sedang melayani Allah Israel, kita sedang melayani penebus yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bagaimana Elia menyampaikan suara Tuhan berupa teguran. Wah, tegurannya sungguh jauh dari berkat, yaitu tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kalau kita baca, saudara sekalian, tahun-tahun ini, ya, di dalam surat Ibrani, ya, ternyata berlangsung selama 3,5 tahun. Tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Saudara, kalau saya aplikasikan, tidak ada hujan, bisa menggambarkan, saudara, seandainya Tuhan berbicara, memberikan satu teguran, kamu tidak akan ada pemasukan sama sekali, tidak akan ada berkat secara ekonomi dalam tahun-tahun ini. Wah, kira-kira sudah bagaimana menerima berita seperti ini? Mungkin kita tengking, ya, oh, dalam nama Yesus saya tolak perkataan ini, tidak terjadi, mungkin seperti itu. Tetapi sudah, ini adalah bagian dari cara Tuhan yang tidak dipahami, bahwa seringkali dia memberikan teguran, karena apa, sudah pasti ada latar belakangnya. Dan salah satu penyebab utama, bagaimana Tuhan memberikan teguran sama seperti orang tua memberi teguran kepada anak, pasti melihat bahwa ada yang salah, saudara, di dalam diri anak-anaknya. Ingat, saudara, seberapa buruk pun keadaan yang kita sedang alami, saudara, kita harus tetap mempertahankan iman bahwa Allah sekali-kali tidak pernah salah. Dia Allah. Kalau manusia banyak kesalahan, itu biasa, saudara, ya. Tapi Allah sekali-kali tidak ada kesalahan, tidak ada keliruan, tidak bisa, saudara, kemudian Allah berkata, oh ya, saya hilaf ini. Enggak mungkin. Karena dia adalah Allah. Dia pribadi yang sempurna, dia maha segalanya.
Maha kasih, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha pengampun, maha semuanya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus bertanya, kalau saya menerima teguran khususnya dari Tuhan, wah saya harus mau saudara mengintrospeksi. Ada apa ya? Nah ternyata saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat mengapa sampai Tuhan memberikan teguran berupa hukuman bahwa bangsa ini tidak akan mengalami datangnya embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Ternyata ini disebabkan karena bangsa Israel sudah berbalik dari jalan Tuhan. Itu sebabnya saudara, bangsa ini menerima hajaran, menerima disiplin dari Tuhan. Dan kalau sudah perhatikan Elia sebagai hambanya yang takut Tuhan, yang setia, tidak terkecuali saudara, dia mengalami juga dampak ketidaksetiaan dari bangsa Israel, dari pemimpin secara politik, pemimpin bangsa. Saudara-saudara sekalian, Elia sebagai hambanya tidak terkecuali, dia pun mengalami dampak kekeringan tersebut. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Elias, perintah yang tidak nyaman, perintah yang tidak diharapkan, cara Tuhan juga yang tidak terpahami. Yaitu saudara, kita tadi membaca di ayat 3 dari 1 Raja-Raja 17, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Elia diberi perintah, saudara sekalian, untuk tidak menampakkan diri pada saat itu, tetapi diperintahkan bersembunyi. Pergilah, berjalanlah ke timur, bersembunyilah. Saudara, ada saat Tuhan izinkan hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan, seakan-akan mengalami, saudara, seperti yang dialami oleh Elia. Tidak ikut salah, ya, seperti Elia, saudara, yang salah ini bangsa Israel, tetapi dia kecipratan. Saudara, dia juga alami kekeringan itu. Jadi, saudara sekalian, ada saat juga di mana tidak selalu seperti bangsa Israel di Mesir. Mereka diistimewakan di Gosyen, tidak alami, saudara, tulah-tulah itu. Ada saat memang betul. Tetapi saudara, ada di saat yang lain Tuhan izinkan orang percaya, bahkan orang-orang yang setia, hamba-hambanya, mengalami juga, saudara sekalian, penderitaan yang mungkin bukan penyebabnya dia. Mungkin yang menyebabkan semua penderitaan itu orang tuanya. Bisa jadi, bisa, saudara ya. Karena firman Tuhan berkata, apalagi jika itu dilakukan orang tua adalah berupa penyembahan kepada berhala-berhala, kepada arwah-arwah dan sebagainya, ada ilah-ilah lain. Jangan lupa sudah dikatakan, sampai dosanya bisa kepada, dampaknya bisa keturunan kedua, bisa keturunan yang ketiga. Ya. Kalau saudara membaca dengan teliti, maka kutuk saudara yang seringkali berkepanjangan kita lihat adalah khususnya ada hubungannya dengan penyembahan berhala, ilah-ilah yang lain. Sebabnya kita harus sungguh-sungguh sangat waspada. Kembali kita melihat Elia tidak terkecuali. Saudara, yang salah bangsa Israel, tapi dia berdampak, dia harus alami. Yang salah istrinya, suaminya ikut dampaknya. Salah istrinya ini hutang online, waduh ya. Karena kepingin beli ini, beli itu, pingin kredit ini, cicilan tuh, wah sampai hutangnya menumpuk. Lalu saudara, suaminya nggak ikut salah, tapi dia harus menanggung, ya, dia harus menanggung kesalahan istri. Istri bisa menanggung juga kesalahan suami, anak menanggung kesalahan orang tua menanggung kesalahan anak. Dalam kondisi tertentu bisa terjadi, saudara ya. Tapi dosa yang dilakukan oleh seseorang, saudara, apakah itu suami, istri, orang tua, anak, dan yang lain, tentu itu merupakan urusan pribadi daripada yang bersangkutan. Tapi saya sedang berbicara akibatnya, saudara, kepada keluarga, kepada komunitas, seringkali kita tidak bisa menghindari. Nah, inilah juga dialami oleh Elia. Elia diperintahkan bersembunyi, mengasingkan diri. Saudara, ada saat di mana Tuhan mengangkat seseorang, mengekspos seseorang secara positif ya, meninggikan orang itu
Nah, seperti Tuhan juga mau memakai Musa, harus diangkat lebih dulu dengan tanda ajaib, mujizat, laut dan berau terbuka, sehingga bangsa Israel yakin, oh ini betul, ini pemimpin ini yang dipanggil oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah. Jangan lupa saudara, Musa dipersiapkan untuk tugas yang sangat besar dan berat, menuntun bangsa Israel. 600.000 laki-laki, belum terhitung istri, anak-anak mereka yang ikut, dan juga ada bangsa-bangsa asing yang ikut keluar dari Mesir. Jumlahnya diperkirakan bisa 2-2,5 juta orang. Wow, tugas yang sangat besar dan berat. Sudah, kalau orang Israel tidak bisa percaya bahwa Musa ini adalah pemimpin yang dipakai Tuhan, wah, udah bisa kacau balau. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bisa melihat ada saat Tuhan mengangkat, tapi ada saat juga seperti yang dialami saudara ya oleh Elia. Belum saatnya dia harus tampil. Dia harus diasingkan lebih dulu, harus bersembunyi 3,5 tahun. Saudara, inilah yang dialami oleh Elia, padang gurun dalam bentuk apa saudara? Dia harus pergi bersembunyi ke arah timur, di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, mungkin pertanyaannya, Elia bisa protes, Tuhan kenapa nggak di sungai Yordannya? Kan sungai itu lebih besar. Kalau untuk memelihara hidup saya, sungai itu lebih banyak airnya. Kenapa saya harus pergi ke sebelah timur daripada sungai Yordan? Di tepi sungai Kerit yang jauh lebih kecil. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan yang tidak terpahami. Dialami saudara oleh anak-anak Tuhan, bahkan oleh hamba-hambanya. Tapi bagian kita adalah taat. Ya, jadi ini bagian yang pertama, saudara sekalian, yang dialami oleh Elia. Sekarang kita melihat sudah di bagian yang kedua, bagaimana Elia boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 6. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi. Ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan memberikan perintah yang sepertinya tidak lazim, tidak terpahami, pastilah saudara, tujuan utama adalah bagaimana anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak ditinggalkan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa pengasingan, di masa-masa padang gurun, saudara, Tuhan tetap menjanjikan pemeliharaan yang ajaib. Dikatakan sudah apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia. Elia bisa dipelihara, dia bisa minum dari sungai itu, dan makanan yang dibawa oleh burung-burung gagak. Bapak Ibu saudara sekalian, pemeliharaan dari sumber yang aneh, tidak lazim, yaitu burung gagak. Tapi Tuhan juga bisa memberikan pemeliharaan secara natural, yaitu dari sungai Kerit ya. Airnya tidak dibawa misalnya oleh unta datang gitu ya. Tidak, saudara. Atau airnya dibawa oleh ikan ya, enggak ada, saudara. Tapi Tuhan bisa melakukan pemeliharaan yang secara natural. Tuhan bisa beri Elia minum dari sungai Kerit tersebut, tapi Tuhan juga sanggup memberikan pemeliharaan yang secara istimewa, tidak lazim, saudara sekalian, yaitu Elia diberi makan dari burung gagak setiap pagi dan petang, ya, makan 2 kali. Burung ini membawa roti yang ada dagingnya. Ya, kalau sekarang mungkin saudara bawa hamburger ini ya.
bahwa beef burger, ya, roti dilapis daging. Saudara, burung gagak adalah lambang kematian. Tetapi saudara, di tangan Tuhan, apa yang menjadi lambang kematian sanggup diubahkan menjadi berkat. Burung gagak adalah binatang yang makan apa saja dan menggunakan cara apa saja agar bisa mengenyangkan dirinya. Makanan burung gagak bisa terdiri dari biji-bijian, bisa buah-buahan, bisa telur dari burung lain dicurinya, bisa dari serangga, bahkan bangkai hewan besar, tumpukan sampah manusia. Jadi bayangkan saudara, Tuhan bisa menolong dengan cara yang tidak lazim. Menurut saya saudara, burung gagak adalah burung yang rakus, ya, apa aja dimakan. Namun saudara, burung yang punya penampilan yang tidak elok ini juga, ya, burung yang hitam dan yang rakus bisa dipakai Tuhan. Kita juga belajar bagaimana saudara, seringkali kita manusia ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar Tuhan, dengan Tuhan diciptakan. Susah sekali taat. Mungkin, ya, orang Jawa bilang dablek, ya, kalau bahasa Alkitab bebal. Beda orang bodoh dan bebal. Kalau bodoh itu memang tidak tahu, saudara. Makanya kalau saudara punya pegawai bodoh yang tidak tahu, ya kita kadang jengkel, saudara, ya. Tapi kita nggak bisa marah terlalu juga, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu bodoh, saudara. Tapi kalau bebal, dia sudah tahu, tapi dia tidak mau tahu. Dia tidak mau melakukan. Orang yang bebal, saudara, dia bukan orang, dia lebih daripada orang yang bodoh. Saudara-saudara sekalian, dan Tuhan betul-betul menghardik orang yang bebal. Nah, saudara sekalian, kita bisa lihat burung gagak yang hitam, yang rakus aja, yang dijauhi manusia. Saya kira nggak ada, ya, saudara memelihara burung gagak. Wah, pasti peliharaan burung saudara yang cantik-cantik. Burung beo, lovebird, burung kenari, dan sebagainya, ya. Tapi burung gagak, waduh, kalau bisa dijauhkan. Begitu lihat burung gagak dengan bunyinya, waduh, ya, kita udah rasa, waduh, ada yang mati ini, ya. Mau didatangi apa? Seperti saudara menebarkan aura apa mistis, ya. Wah, seperti menebarkan aura kutuk ini, kematian. Saudara, ini satu gambaran bagaimana cara Tuhan. Sesuatu yang dianggap sebagai kematian, kutuk. Ya. Saudara, seperti Elia alami bagaimana dia diasingkan, dia tidak punya siapapun saat itu. Dia bayangkan didatangi burung gagak, pasti dia awalnya ketakutan. Wah, jangan-jangan saya yang mau mati ini, mau dimakan ini sebagai bangkai. Ternyata Tuhan sanggup memutarbalikkan. Saudara, bagian kita ketika kita sedang mengalami saat-saat yang sulit, saat padang gurun, saat kekeringan, saat kehausan, saat kelaparan, bukan hanya secara fisik, tapi secara jiwa. Ketika Tuhan izinkan saudara ada di posisi yang di bawah, saudara, kalau orang sudah posisi di bawah seharusnya udah nggak perlu sakit hati lagi, ya, karena dia udah jadi keset, ya udah biasa, udah. Ada saat firman Tuhan kemarin saya baca di Happy Bible Club, ya, saudara, orang yang dikatakan cepat mengungkapkan rasa sakit hatinya adalah orang yang bodoh. Tetapi dikatakan orang yang bijak adalah orang yang mengabaikan cemooh. Ketika ada saat-saat di mana Tuhan izinkan cemooh datang. Yesus saja tidak salah apa-apa. Dia harus terima cemooh. Dia harus terima caci maki. Dia harus terima dikutuki. Bahkan dia diludahi. Saudara, tapi dikatakan Yesus seperti anak domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Dia diam. Ada saat, Bapak Ibu Saudara, kita pingin berontak, kita pingin membela diri. Tapi Tuhan mengajari kita, saudara sekalian, ketika Tuhan bawa kita di padang gurun, di tengah kesunyian, di tengah pengasingan, biarlah kita tidak bersalah dengan lidah bibir kita. Cara pemeliharaan Tuhan yang ajaib dialami oleh Elia. Saya sangat percaya Tuhan sanggup juga memberikan pemeliharaan yang ajaib. Saudara,
Seringkali di masa-masa yang sulit Tuhan datangkan bukan pendeta, ya, bukan orang percaya, tapi saudara nggak nyangka, loh kok yang datang burung gagak ini dalam tanda petik, kok yang datang nih orang yang seharusnya nggak mungkin lah bisa kasih pertolongan sama saya. Orang ini lain agamanya, lain warna kulitnya, nggak ada hubungannya, biasanya menekan, biasanya bisanya saudara sekalian mungkin merugikan, loh. Tapi kalau Tuhan mau pakai, dia bisa mendatangkan burung gagak dalam hidup saudara untuk memelihara hidupmu. Oh, bahkan bisa untuk memberkati hidupmu. Saudara, itulah cara Tuhan yang kita tidak pahami. Sekarang mari kita melihat bagaimana bagian yang ketiga. Kita membaca saudara dari ayat yang ke-7. Dari ayat yang ke-7 kita membaca saudara sekalian sampai dengan ayatnya yang ke-13 ya, sampai dengan ayat yang ke-14 ya, ayat 7 sampai ayat 14. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sudah di bagian yang ketiga, cara Tuhan yang tidak terpahami, kita bisa lihat bagaimana Tuhan membawa Elia mendekat ke daerah musuh. Jalan Tuhan sungguh tidak terpahami. Sudah ketika kita sedang mengalami kesesakan, kita merindukan orang-orang yang membantu kita adalah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang baik, orang-orang yang rohani dan sebagainya. Tapi tadi kita membaca bagaimana Tuhan bisa mendatangkan satu pertolongan yang tidak terpahami melalui burung gagak. Tapi saudara, di ayat yang ke-7 ini dikatakan segera sesudah beberapa waktu, tidak dikatakan berapa lama Elia berada di sungai Kerit. Sungai itu dikatakan menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Dan Tuhan memberikan perintah untuk Elia pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon. Sidon adalah tempat di mana Ratu Elizabeth dilahirkan. Dia anak Raja Sidon. Wow, tidak salah nih. Kok di bawah semakin mendekat kepada musuh. Ya, Elia sudah dicari wanted, saudara, oleh Ahab ini ya, karena menyebabkan hujan tidak turun ini 3,5 tahun. Nah, siapapun diutus, saudara, untuk cari Elia, untuk mempertanggungjawabkan sampai hujan tidak turun. Kok sekarang malah Elia di bawah mendekat ke daerah musuh? Rancangan Tuhan seringkali kita tidak terpahami. Kalau saudara dan saya menjadi dan berada di pihak Elia, coba kita hayati, kita renungkan. Mungkin kita sudah berontak. Kita mungkin seperti Yunus, kita nggak mau pergi ke Sarfat. Ya,
Jarak antara sungai Kerit dengan Sidon kira-kira 100 kilometer. Tidak dekat tuh saudara. Sudah lapar, haus, masih harus pergi lagi, meninggalkan sungai Kerit. Tuhan jelas katakan pergi ya ke daerah Sarfat, wilayah Sidon. Bagaimana saudara pikiran Elia? Tuhan, ikut Tuhan kok susahnya luar biasa ya. Apalagi kalau saudara punya latar belakang bukan orang Kristen. Aduh, lebih enak dulu dah bukan Kristen. Nggak banyak syaratnya, nggak banyak perintahnya berat, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apalagi kalau harus taat. Aduh, ya, saudara-saudara sekalian, bagaimana pikiran Elia? Dia harus berjalan menyusuri 100 kilometer, mendekat ke daerah musuh. Bukankah Sidon adalah pusat dari penyembahan Baal? Disitulah tempat berasal dan dilahirkannya Isabel, Raja Ahab. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita kembali melihat Tuhan punya cara yang tidak biasa. Di Sarfat bukan saja tempat yang unexpected ya, sama sekali tidak diharapkan, sama sekali tidak ada dalam benak Elia, tapi juga cara Tuhan mempertemukan Elia dengan janda yang miskin. Mungkin di benaknya Elia, ya udahlah, saya dibawa ke daerah yang mendekat musuh, ya. Wah, saya akan ketemu dengan orang kaya yang murah hati. Tapi yang dia temui janda yang sangat miskin, sedang mencari, saudara sekalian, kayu bakar. Dan ketika Elia meminta supaya janda itu memberikan kepada dia air, sudah lalu lebih lagi minta dibuatkan roti. Padahal janda ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dia akan mencari potongan kayu api, lalu pulang membawa semua itu, lalu mengolahnya menjadi roti. Dia akan makan, anaknya makan, setelah itu tunggu udah mati. Elia berkata, kamu mau buat 2 kan? Buatlah untuk aku lebih dahulu. Sudah suskan, bukan karena saya hamba Tuhan ya, lalu minta diprioritaskan. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa sumber yang lain juga dikatakan, jika kita memberi ya, bahkan saudara 1 gelas air ya kepada hambanya, dikatakan sungguh itu 1 upah yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tentu hamba Tuhan yang benar-benar nih ya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Dan ini dilakukan juga. Elia berkata, udah buatkan lebih dulu aku sepotong roti yang kecil. Ini juga gambaran hamba Tuhan yang tidak tamak, hamba Tuhan yang tidak memanfaatkan kebaikan dari jemaatnya, ya. Saudara-saudara sekalian, tidak karena ada yang murah hati, lalu dia memanfaatkan, minta terus. Janganlah saudara ya. Tapi betul-betul kita sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita juga memiliki benar-benar menjaga saudara sekalian integritas karakter yang ilahi dalam kehidupan kita. Elia berkata, buatkan aku dulu sepotong yang kecil 1, nanti yang lain kamu tetap makan. Tadinya bagi 2, sekarang cuma beda sedikit bagi 3, nggak apa-apa bukan? Dan ketika janda Sarfat itu melakukan, saudara sekalian, karena Elia dipakai oleh Tuhan memberikan janji, jangan takut, tepung dan roti tidak akan ada habis-habisnya, buat aja dulu. Dan ketika dikatakan janda Sarfat, orang yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, mempercayai janji Tuhan, taat saudara, dia mengalami kelimpahan yang luar biasa. Yaitu dikatakan minyak dan buli-buli tidak berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi 3,5 tahun. Tempayannya tidak habis, berisi tepung, minyak dalam buli-buli tidak habis. Wow, saudara-saudara sekalian, cara Tuhan yang tidak terpahami bisa saudara alami dalam hidup. Yang terakhir, saudara, bagaimana dengan cara Tuhan yang tidak terpahami, Tuhan mau kita menjadi berkat di tengah kesesakan. Bukankah ini juga diteladani oleh Yesus di tengah masa yang betul-betul sudah kita tidak bisa menggambarkannya, yaitu di atas kayu salib. Selama 6 jam dia digantung di situ. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Saudara, dia tetap menjadi berkat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Itu salah satunya.
dan juga saudara sekalian menjadi berkat ketika salah satu daripada penjahat bertobat di situ berkata, ingatlah akan aku kalau engkau datang lagi sebagai raja. Saudara, kita tidak hanya menjadi berkat ketika kita ada di atas, di puncak, ketika saudara dicukupi, bahkan diberi kelimpahan, diberi tanda ajaib, ya, tapi juga ketika kita di tengah kesesakan. Ketika saudara di bawah, orang ingin melihat, di mana ini? Bukan hanya waktu di atas saudara bisa bersukaria, wah, ya, bisa punya iman, tapi waktu di bawah memble semua. Tidak. Lihat saudara, Elia menjadi berkat di tengah kesesakan. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bahkan kalau saudara baca terus, kehadiran Elia sungguh menjadi berkat luar biasa. Ketika anak daripada janda Sarfat ini meninggal dunia, ya, kalau saudara baca terus, saudara, bagaimana anak perempuannya dihidupkan oleh Tuhan melalui pelayanan Elia. Bapak Ibu, bagian kita, ketika kita benar-benar diizinkan alami padang gurun, alami kegersangan, alami kehausan, mari saudara, kita tetap melekat kepada Kristus. Kita memiliki telinganya yang mendengar untuk sungguh kita menjalani apa yang Tuhan mau. Pasti ada cara Tuhan yang tidak kita pahami. Memelihara, memberkati, bahkan tetap menjadikan hidup kita berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagai banyak dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Mari bersama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji.
kami berdoa, hamba berdoa Tuhan untuk umat-Mu, saudara yang sedang alami lembah kekelaman, padang gurun, atau saudara sedang menghadapi masa-masa yang sulit, baik hubungan dengan keluarga, dengan suami, istri, orang tua, anak, ataupun secara keuangan, kesehatan. Mari kita angkat tangan kita, Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, biar kami di tengah masa-masa penantian, ada orang-orang yang sedang disembunyikan, diasingkan, Tuhan. Kami seperti tidak bisa mengangkat kepala kami. Tuhan, biarlah Engkau memberi kami kekuatan. Mata kami terus tertuju kepada Kristus. Iman kami tumbuh karena terus membaca, mendengar firman Tuhan. Dari situlah kekuatan yang ekstra turun dan Tuhan sanggup mendatangkan pertolongan dengan cara yang natural maupun supranatural. Cara yang kami pahami maupun yang tidak kami pahami. Tuhan, dari orang yang bahkan tidak terduga-duga Engkau sanggup memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Kami teringat Tuhan untuk anak Billy Graham miracle ini, Tuhan. Kau sudah melakukan miracle, bisa membawa baby yang berusia 1 bulan ini, Tuhan, bisa keluar dari ICU. Sekarang kami berdoa, sembuhkan total, Tuhan. Ginjalnya boleh berfungsi, jantungnya Tuhan beri jantung yang baru, paru-parunya, hypertiroidnya boleh normal, semuanya. Tuhan menjamah, menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Demikian juga Tuhan, Engkau bisa lakukan mujizat Tuhan. Secara ekonomi, keuangan Tuhan, kirim berkat dari timur, barat, utara, selatan. Berkat yang tidak terduga-duga. Sertai Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, memberikan pekerjaan bagi mereka yang sedang tidak memiliki pekerjaan. Tuhan sanggup menambah-nambahkan omset dan semuanya. Kami tetap mau belajar setia menabur. Mereka yang memberi persembahan Tuhan, biar itu menjadi taburan benih, di mana Tuhan juga memberkati dan membuat kami menuai. Terima kasih Tuhan, berkati doa pagi ini, jadikan kami dua saksi yang hidup. Kami mau siarkan Tuhan kebenaran firman pada orang-orang, keluarga, teman-teman, kerabat di sekeliling kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Kita akan ketemu kembali besok pagi ya. God bless you.